Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiani Pasibuan, NPM 23082601889. Izin menyerahkan surat video remediasi mind map blog gastro. Oke, baik. Jadi di mind map kali ini saya mengukit tentang penyakit GERD. Kita mulai dari definisinya dulu. Jadi GERD ini adalah kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Nah, jadi GERD ini adalah suatu kondisi medis yang kronis ditandai dengan reflux asam lambung ke esofagus yang dapat menyebabkan berbagai gejala klinis atau komplikasi. GERD terjadi ketika sphincter esofagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter atau disingkat LES mengalami kelemahan atau relaksasi yang tidak normal sehingga memungkinkan asam lambung naik kembali ke esofagus. Nah, GERD ini merupakan salah satu gangguan pencernaan yang umum terjadi di masyarakat dan dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa esofagus jika tidak ditangani dengan baik. Nah, untuk etiologi GERD ini atau penyebab dari GERD ini itu mulai dari penyebab utamanya itu karena disfungsi sphincter esofagus bawah atau les yang melemah. Jadi les yang seharusnya menutup setelah makanan masuk ke lambung, namun pada pasien yang terkena penyakit GERD ini lower esophageal sphincternya tidak berfungsi dengan baik sehingga asam lambungnya naik ke esofagus. Nah, lalu etiologi yang kedua itu karena peningkatan tekanan intraabdominal. Nah, faktornya itu seperti obesitas, kehamilan, dan konstipasi kronis yang dapat meningkatkan tekanan dalam rongga perut yang memperburuk reflux asam. Lalu ada faktor penyebab lain itu contohnya itu seperti kebiasaan makan yang buruk, seperti makan dalam porsi besar atau langsung berbaring setelah makan. Jadi kenapa setelah berbaring setelah makan ini asam lambungnya bisa naik? Karena ada yang namanya gaya gravitasi. Kalau kita tidur otomatis kan asam lambung itu sejajar dengan esofagus kita. Jadi memungkinkan untuk si asam lambung ini naik ke esofagus. Lalu faktor yang lain juga ada seperti penggunaan obat-obat tertentu, NSAID, calcium channel blocker, dan obat-obat yang mengurangi tonus les. Untuk klasifikasi GERD ini sendiri itu kita bagikan berdasarkan gejala. Yang pertama itu GERD dengan gejala klasik, ditandai dengan heartburn. Heartburn ini adalah sensasi terbakar di dada dan regurgitasi. Lalu GERD dengan gejala atipikal bisa berupa batuk kronis, nyeri dada non-kardiak, asma, atau suara serak. Lalu klasifikasi berdasarkan keparahan itu ada GERD ringan dan GERD berat. Kalau GERD ringan itu gejala yang muncul sporadis dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau GERD berat ini gejala yang muncul sering, intensitasnya itu lebih tinggi dan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Oke, kita berpindah ke patofisiologi GERD. Nah, jadi mekanisme si reflux pada GERD ini itu saat asam lambungnya naik ke esofagus akibat kegagalan les yang menutup dengan baik. Lalu asam lambung yang bersifat korosif akan merusak mukosa esofagus yang menyebabkan inflamasi dan nyeri. Proses inflamasi dan komplikasinya yang pertama itu dari paparan asam yang terus-menerus dapat menyebabkan esofagitis, ulcerasi, atau struktur esofagus. Nah, peradangan kronis bisa memicu Barrett's esofagus, yaitu perubahan sel-sel esofagus yang meningkat resiko kanker esofagus. Jadi kenapa bisa terjadi si peradangan ini? Itu karena secara histopatologi jaringan pada lambung dan pada esofagus itu berbeda. Otomatis jaringan lambung yang kuat menahan asam lambung sangat berbeda dengan jaringan esofagus yang tidak sekuat asam lambung, namun dia terkena dari asam lambung itu sendiri. Oke, faktor resiko GERD yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu karena obesitas, karena diabetes mellitus, hernia hiatal, atau riwayat keluarga dengan GERD. Kalau faktor eksternal itu ada karena merokok dan konsumsi alkohol, diet tinggi lemak, kafein, coklat, dan makanan pedas. Ada juga karena stres dan gangguan psikologis. Oke. Sedikit tambahan untuk manifestasi klinis pada GERD ini memiliki gejala umum yaitu heartburn, sensasi rasa terbakar di dada, dan regurgitasi, itu kembalinya makanan atau cairan asam ke mulut. Jadi kadang itu pasien mau mengalami rasa asam dan pahit di atas mulut. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda dari GERD ini sendiri. Nah, gejala tambahan itu disphagia, sulit menelan, odinopagia, nyeri menelan,
dan batuk kronis dan suara sering akibat iritasi laring oleh asam lambung. Oke, cara mendiagnosa dari penyakit GERD ini, pertama itu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, di anamnesis ini nanti kita menanyakan gejala utama seperti heartburn dan regurgitasi serta faktor resiko yang dimiliki pasien. Nah, kalau di anamnesisnya sendiri itu kurang, maka kita lanjut ke pemeriksaan tambahan, itu endoskopi esofagus yang dilakukan untuk menilai kerusakan mukosa esofagus akibat dari si reflux asam. Lalu pemeriksaan tambahan itu contohnya ada pH metri 24 jam. Fungsinya itu untuk mengukur keasaman esofagus dan membantu menegakkan diagnosis GERD. Lalu ada manometri esofagus untuk mengukur fungsi les dan motilitas esofagus. Tata laksana dari GERD. Yang pertama, kita mulai dari tata laksana non farmakologi. Itu ada seperti modifikasi gaya hidup. Contohnya gimana? Contohnya itu seperti menurunkan berat badan. Karena pasien dengan obesitas ini dapat meningkatkan tekanan intraabdominal yang memperparah reflux asam. Lalu menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, coklat, alkohol, dan kafein. Meninggikan kepala saat tidur. Jadi tidur dengan kepala lebih tinggi dapat mengurangi refleks saat tidur. Jangan setelah makan itu langsung tidur. Oke, sekarang masuk ke terapi farmakologinya. Yang pertama itu kita berikan antacid. Antacid ini obat lambung yang fungsinya itu menetralkan asam lambung dan memberikan efek yang cepat. Lalu ada H2 reseptor antagonis atau H2RA, misalnya itu seperti ranitidin dan famotidin yang mengurangi produksi asam lambung. Lalu kita berikan juga PPI. PPI ini proton pump inhibitor seperti omeprazol, pantoprazol yang bekerjanya efektif dalam menghambat produksi asam lambung. Nah, lalu tindakan selanjutnya untuk tata laksana GERD itu ada tindakan bedah. Tindakan bedah ini dilakukan jika terapi konservatifnya gagal atau ada komplikasi. Oke, nama tindakan bedah ini pertama itu ada fundoplikasi Nissen. Itu prosedur pembedahan yang memperkuat les untuk mencegah reflux. Lalu yang kedua itu dinamakan dengan LINX device. Itu cincin magnetik yang dipasang di sekitar les untuk membantu menutupnya secara efektif. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membentuk mind map ini. Pertama itu dari Carilas PJ et al. 20, Gastroesophageal Diseases Review the Journal of the American Medical Association. Kedua ada Fakil and al. 2021, The Management of Gastroesophageal Reflux Disease, Current Perspective, Clinical Gastroenterology and Hepatology. Yang ketiga itu ada Kuosi and Kuozi 2022, Pathophysiology of Gastroesophageal Reflux Disease, The New England Journal of Medicine. Dan mungkin cukup sekian video tentang penjelasan dari mind map saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.